Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Nah, berikut ini analisa atau arah kemana market ini akan bergerak, atau kita berusaha untuk membaca potensi pergerakan pada goal. Nah, bila melihat pada time frame-nya daily di sini, adapun di sini membentuk double ekstrim, TP wajib, MAV. Nah, ini sudah semestinya dimana ekstrim, double ekstrim, selanjutnya menunggu MAV. Nah, MAV yang valid apabila ada candle yang mampu melewati middle BB, nunggu retest baru menargetkan pada top BB. Oke, ini pergerakan goal pada time frame yang sangat besar, mesti hati-hati dan menjaga equity. Luasnya pergerakan ini yang mesti dijaga. Apabila margin kita terbatas, ya tidak perlu anti berlayar. Ini daily menjadi time frame ketiga, bahwa target yang dituju itu sekurang-kurangnya adalah top BB, karena candle mampu nge-breakout middle BB. Nah, ini menjadi jangkauan adalah top BB-nya. Nah, apabila naik maka akan kemana? Selanjutnya kita bisa melihat pergerakan di time frame atasnya. Apa yang berlaku di time frame atasnya? Nah, ini boleh katakanlah jika daily itu dijadikan time frame ketiga, maka ini jadi time frame kedua. Ini boleh di setup dimana kenaikan belum ada lagi momentum yang baru, selanjutnya turun membuat arah. Adapun arah ada re-entry, selanjutnya turun tidak mampu membuat momentum. Nah, ini ya sama, tidak perlu diikuti. Artinya potensi besarnya pada goal ini itu akan mencari ketinggian lagi. Bisa saja menguji pada ketinggian sini ataupun top BB-nya. Nah, ini adalah time frame yang sangat besar atau time frame-nya weekly. Nah, re-entry pada weekly itu adalah minimal 2 candle. Jadi middle BB ini masih menjadi bagian dari target. Middle BB pada time frame-nya weekly. Ini ada potensi kenaikan ini menargetkan untuk breakout middle BB. Nah, selanjutnya jika kita lihat pada time frame-nya daily, zona itu adalah zona top BB. Nah, sekarang kita tinggal berpikir apabila B di bawah, sell itu selalu menunggu di atas, sehingga kita punya tingkat kehati-hatian. Nah, apabila daily dijadikan time frame ketiga, selanjutnya weekly di sini dijadikan time frame kedua, maka time frame kesatunya adalah monthly di sini. Nah, adapun monthly di sini di mana ada reversal, tentunya akan ada retest. Nah, mampukah membuat momentum yang baru atau menghabiskan pada zona momentum bersanding dengan ekstrim? Ini benar-benar time frame yang sangat besar, jadi perlu kehati-hatian yang sangat tinggi. Katakanlah daily itu menjadi time frame ketiga, sehingga wajib ya kehati-hatian ini lebih waspada. Minim-minimnya itu memantau di H4. Nah, apabila di H4 entry terbaik pada low BB, maka kita mesti hati-hati apabila ada transaksi di zona tengah di sini. Nah, adapun pada penutupan minggu lalu ini candle masih berada di atas middle BB. Artinya apabila turun tidak mampu membuat arah ke bawah, itu nggak perlu diikuti, ada potensi masih lanjut lagi kenaikannya. Nah, misalkan di H4 tidak berani, kita lihat di H1. Ini tetap sama. Kalau di H4 tidak berani, kita pindah ke H1 itu untuk melihat bagaimana kondisi pasar di H1 di sini. Nah, kita bisa melihat apabila turun, yang ditunggu adalah ekstrimnya. Apabila belum ekstrim, maka yang di entry itu MAV. Sehingga kalau turun
ya tidak boleh MC, karena kan apabila kita entry sekarang itu yang di entry adalah MHV. Nah, apabila di breakout maka akan menjadi ekstrim. Ketika ekstrim nanti akan ada take profit wajib. Jadi kalau ada entry usahakan tidak perlu berlayar. Jadi dua ini adalah menjadi zona titik tunggu. Boleh saja besok pagi itu menunggu pada jam 8-9 pagi, tertib sesuai dengan planning yang sudah dibuat jadwal. Nah, ini untuk bayarnya gold. Selanjutnya untuk BTC. Nah, BTC di sini ini juga bermain di time frame besar, di mana BTC di sini daily-nya mampu membuat momentum turun apabila tidak mampu breakout middle BB, kenaikan minimal 3 candle, karena di sini ada momentum. Apabila naik maka akan menargetkan pada weekly punya top BB. Nah, apabila naik menargetkan pada top BB-nya. Selanjutnya ini adalah re-entry dari time frame besar, di mana monthly ini ada candlestick arah. Nah, kenaikan adalah mengambil re-entry. Nah, target yang dituju adalah middle BB. Ini time frame yang sangat besar, jadi tidak perlu buru-buru. Bisa saja untuk menjangkau pada middle BB itu bisa jadi sampai akhir bulan ini atau akhir bulan Mei. Nah, selanjutnya ini sama, apabila tren dalam kenaikan, di daily-nya juga tren dalam kenaikan, maka entry terbaik itu menunggu di low BB, mau H4 ataupun low BB-nya H1, itu akan menjadi entry terbaik. Nah, jadi apabila ada entry di zona tengah atau zonanya middle BB itu masih ada resiko, jadi entry-nya dijaga atau tidak perlu entry berlayar. 1, 2 targetkan di mana. Nah, selanjutnya kita jadi mudah mempelajari market ini. Nah, H4-nya ada di mana, tidak pada posisinya, artinya kan H1 berlaku di H1, H4 berlaku di H4. Selanjutnya bisa diuji kembali di mana daily-nya, apakah pembelian yang dilakukan ini terlalu tinggi atau tidak, itu sehingga paham resiko. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami, bahwa pergerakan ini memang mengikut pada time frame besar, sehingga time frame kecil itu untuk melengkapi kekurangan atau koreksi-koreksinya. Jadi apabila ingin melakukan cara setup itu tetap mengacu pada time frame besar ke time frame kecil. Jadi minimal dari daily H4, H1 itu adalah minimalnya. Selanjutnya apabila ingin mengetahui multi time frame, ya berarti keseluruhan time frame. Nah, ini untuk setupnya itu minimal adalah H1 dan H4 agar tidak terjadi overlayer. Apabila ingin pantau boleh memantau pada M30 di sini. Nah, M30 saja untuk terjadi overlayer itu sangat sulit. Nah, tapi kalau di M5 ini tentunya ini akan mudah sekali kejebak ya, karena kalau di M5 itu low BB top BB itu selalu pengulangan berulang kali. Nah, ini perjalanan time frame besar ya. Mandi punya re-entry menargetkan pada middle BB. Weekly sebagai time frame kedua menargetkan pada breakout MA50 sampai dengan mencari top BB. Daily ada potensi berlanjut lagi mencari ketinggiannya. Nah, ini kembali lagi mengingatkan bahwa entry itu selalu menjaga equity, tidak ada kata ketinggalan dan tidak ada kata tergesa-gesa. Kembali kepada dagang, membeli terbaik itu di bawah, menjual terbaik itu di atas. Nah, ini semoga menjadi pemahaman sederhana buat teman-teman dan rekan-rekan untuk belajar trading atau bagaimana cara mengendalikan emosi di dunia dagang. Saya rasa cukup. Terima kasih.
Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.